sabar dulu gitu. Bukan perceraian yang menjadi pilihan. Usahakan kedua orang tua ini Terbuka tidak lah broken home. Iya. Bagaimana caranya? Salah satunya tetap bertahan dalam kondisi apapun. Ada sekitar 20.000 dan itu didominasi oleh yang mengajukan itu adalah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV. Kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Speak Up. Iya, pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, tercatat lebih dari 460.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia. Angka ini bukan sekedar statis, namun dibaliknya ada hati yang patah, bahkan keluarga yang berubah. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home lebih rentan mengalami kecemasan, kesulitan membangun kepercayaan, hingga krisis identitas yang membayangi perjalanan hidup mereka dalam jangka panjang. Tapi apakah semua anak broken home mengalami kerusakan psikologis? Bagaimana ini bisa disembuhkan, trauma tersebut bisa disembuhkan, dan seberapa besar peran lingkungan dalam mengembalikan kepercayaan dan rasa aman mereka? Hari ini kita akan menelisik luka-luka tersembunyi, membuka cerita tentang kehidupan, kehilangan, dan juga harapan. Telah hadir bersama saya dosen psikologi perkembangan Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, ada Ibu Susi Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Susi, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat seperti yang terlihat. Iya. Baik, Ibu Susi, kalau kita berbicara soal pernikahan, memang salah satu dampak yang kita hindari agar itu tidak terjadi adalah perceraian. Apalagi ketika mereka sudah punya keturunan, karena ditakutkan anak tersebut yang dapat dampak negatifnya itu bisa dikatakan broken home. Nah, dalam psikologi sendiri itu istilah broken home itu seperti apa, Ibu? Oke, baik. Broken home sendiri itu adalah istilah yang menggambarkan bahwa suatu keluarga itu sudah tidak utuh. Penyebabnya bisa perceraian, Ya. bisa kematian salah satu dari orang tua atau keduanya, atau ada permasalahan panjang dalam suatu keluarga. Nah, memang dominasi gitu ya, yang paling mendominasi broken home itu adalah akibat perceraian. Oke. Apakah setiap perceraian itu keluarga tersebut bisa dikatakan bahwa dia adalah keluarga broken home? Kalau dari pengertian tadi broken home, entah bercerai, entah sudah bisa disebut broken home. Hanya saja dampaknya nanti yang barangkali berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Iya, apakah khususnya mereka yang bercerai tapi sudah punya keturunan yang akhirnya berdampak pada anaknya? Apakah semua anak yang mengalami broken home ini pada akhirnya mengalami kerusakan psikologis, Ibu? Kalau mau dilihat satu-satu, barangkali ada yang tidak gitu ya. Tapi secara umum, iya, karena yang namanya tidak utuh ya, dari yang utuh menjadi tidak utuh kan secara ini pasti menimbulkan dampak. Apalagi dalam hal perceraian, tentu yang memiliki anak tentu merusak tatanan keluarga yang sudah berjalan. Contoh kerusakan psikologis yang bisa terlihat itu seperti apa? Iya, dampak psikologis bagi anak yang orang tuanya bercerai atau tidak utuh, bisa cemas, bisa tidak merasa aman, dan dampak psikologis yang lain. Misal bisa sampai depresi dan kurang bisa membangun relasi, terutama relasi sosial. Iya, dan biasanya memang kalau anak broken home kita bisa katakan mereka punya trauma tersendiri. Apakah ada gejala-gejala umum bagi anak-anak yang trauma terhadap broken home tersebut, Ibu? Iya. Nah, nanti ada lagi pembagiannya, misal broken home-nya itu usia anaknya berapa. Kan ada yang
anak-anak, Dari- ada remaja, ada adolescent atau remaja akhir dewasa begitu. Nah, semakin rendah usianya, dampak psikologisnya itu ternyata semakin kelihatan. Barangkali kalau dari segi kognitif, perkembangan kognitifnya kan belum matang. Belum matang ya. Nah, sedangkan usia yang lebih lanjut sudah bisa berpikir baik buruk dari suatu kejadian. Nah, jadi dilihat dulu usia berapa dulu anaknya. Tapi secara umum ya tetap perceraian itu berdampak bagi psikologis anak di usia berapapun. Berarti gejala traumanya berbeda-beda setiap usia. Iya betul, berbeda-beda. Tapi boleh nggak Ibu sedikit dijelaskan soal bagaimana sih dampak anak broken home yang memang keluarganya sudah bercerai sejak tadi dini dan juga yang sudah remaja baru orang tuanya berpisah. Oke, baik. Kalau sejak dini yang paling kelihatan itu pemenuhan kebutuhan. Kan kebutuhan dasar untuk anak-anak itu masih dibantu ya. Ekonomi untuk makan, kehidupan sehari-hari, rasa aman gitu ya. Kalau pulang ke rumah, oh ada ayah, ada ibu begitu. Nah, sedangkan ini sudah tidak ada, maka itu menjadi kebingungan. Kenapa ya tidak ada gitu. Nah, kebingungan itu di usia remaja barangkali tidak terjadi. Remaja kan sudah bisa mengerti bahwa kalau perceraian itu selamanya berpisah. Nah, nanti dampak psikologisnya dari teori yang saya baca ke psikologisnya, misal dia susah membangun relasi di kemudian hari, kemudian rasa percaya diri gitu, atau rasa aman tetap berdampak pada psikologis remaja kalau misal orang tuanya broken home. Tapi kan biasa juga Ibu ada broken home tapi di depan publik dia itu terlihat biasa-biasa saja. Ibaratnya mereka dari keluarga yang cemara, tapi nyatanya dia menyimpan luka batin yang dalam. Itu apakah ada tanda-tanda untuk kita mengenali orang-orang seperti itu, Ibu? Iya. Kalau misal kita hanya mau melihat dari media gitu ya, yang selalu menampilkan ke baik-baik saja gitu ya keluarganya, padahal sudah berpisah misal kedua orang tuanya atau dia berpisah dengan pasangannya, ya dari dari sisi fisik untuk melihat begitu saja barangkali agak sulit ya, agak sulit. Nah, tapi biasanya kalau diikuti kadang muncul gejala-gejalanya, entah itu di statusnya, di kata-katanya atau perilakunya ketika menanggapi sesuatu. Nah, itu biasa muncul di situ gitu. Tapi memang tidak serta-merta. Berarti memang secara tidak langsung kita tidak bisa menentukan bahwa ini anak itu bagaimana sih ini anaknya. Memang harus ada pendekatan secara emosional. Iya, ada pendekatan. Maka misal kalau untuk mengetahui bagaimana dampaknya yang sebenarnya, ya berarti harus ada pendekatan wawancara, mengajak ngobrol gitu ya. Ya baik, ini tentu ada kaitannya soal pengaruh kehilangan figur atau pemimpin baik itu ayahnya ataupun ibunya terhadap perkembangan mental anak tersebut yang mengalami broken home. Itu bagaimana sih pengaruhnya dari kacamata psikologis sendiri, Bu? Oke, mungkin kita perlu paham dulu begitu ya, bahwa kan anak kita ini gitu ya, kita ini adalah luaran dari keluarga, ya kan? Misal keluarga itu akan membesarkan anak yang nanti hidup di sosial. Berarti kita ini adalah produk-produk keluarga. Nah, bayangkan, misal kalau kita berangkat dari keluarga yang tadi tidak ada kehilangan salah satu figur. Tentu saya tidak punya contoh salah satu figurnya gitu. Maka kalau kalau kita bicara apa solusinya, dia harus dikenalkan figur yang tidak ada itu tadi. Entah kan bisa dari pamannya, bisa dari tantenya, nenek, kakeknya, siapapun gitu. Yang penting figur itu bisa terpenuhi begitu. Nah, tapi kalau tidak, itu nanti dia tidak jelas nanti belajar figurnya dari siapa.
Ya, dan memang ada juga ya sebenarnya anak yang korban dari broken home itu ketika orang tuanya berpisah tidak ke salah satunya, tidak ke ayahnya kah atau ke ibunya, tapi biasa ke orang lain atau orang-orang terdekat lainnya seperti yang Bu katakan tadi Ya, itu adalah neneknya kah atau ya, paman tantenya. paman Iya. tantenya. Apakah anak yang broken home ini cenderung mengulangi pola kehidupan yang tidak sehat Ibu dalam keadaan sosialnya? Iya. Kalau to be honest saya mau bilangnya mungkin tidak semuanya, Iya, tapi data menunjukkan hmm, begitu, gitu iya, ya. Jadi banyak dari pelaku apa bro, namanya perceraian iya, itu juga berangkat dari orang tua yang dulunya bercerai hmm, atau broken home iya, begitu. Nah, namun kita kan barangkali lebih baik menawarkan solusi hmm, dibanding mengutuk iya, permasalahan yang terjadi betul, begitu ya. Bisa saja kita apa namanya mengajak hmm, atau mengedukasi bahwa figur itu bisa kita dapatkan tidak dari tidak hanya dari kedua orang tua kita. Kita bisa punya figur yang lain yang tentu baik ya. Berarti anak broken home juga bisa mengikuti pola kehidupan yang sehat walaupun memang data menunjukkan sampai sini mereka mengulangi pola hidup yang tidak sehat. Mungkin dari solusi ada nggak solusi dari psikologi sendiri atau tips mereka bisa mengulangi pola kehidupan yang sehat sama halnya dengan anak-anak dari keluarga cemara Ibu? Pendampingan Iya, kali ya, pendampingan. pendampingan anak-anak yang broken home, dijelaskan bahwa broken home itu bukan aib, Hmm, kemudian didalami apa makna yang mereka tangkap iya, dari kejadian tersebut. Kan dari kejadian yang sama kita bisa saja mempersepsikan hal berbeda, hmm, negatif atau iya, positif, ya kan? betul. Nah, anak ini kita perlu ketahui dulu dia memandang kejadian ini sebagai hal yang positif Hmm, atau hal negatif. Kalau misal hal positif, maka kita dukung. Selanjutnya mau ngapain? Nah, biasanya yang mau dilakukan itu hal-hal positif. Saya tidak mau mengulangi kesalahan orang tua saya. Pokoknya saya kalau berumah tangga saya mau merawat sebisa saya. Nah, kan positif. Tapi ada juga yang menanggapnya sebagai negatif. Saya sakit hati ketika ditinggalkan oleh salah satu orang tua atau apa. hmm. Bisa saja. Nah, jadi perlu yang namanya pendekatan gitu. Iya, tadi juga kalau misalnya anak broken home itu rasa dia malu-malu untuk berteman dengan orang lain, mungkin karena takut dicap bahwa kamu itu anak broken home tidak cocok bermain dengan kita. Nah, apakah itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari seorang anak broken home ini, Bu? Ya. Jadi kondisi psikologis itu tadi bukan hanya dipengaruhi oleh Iya, orang tua iya yang betul. broken home, Mm-mm. tapi Lingkungan. lingkungan juga yang kadang-kadang menambah gitu ya, Hmm. menambah permasalahan. Nah, maka tadi penting itu yang pendampingan tadi Hmm. itu gitu. Pendampingan yang bisa menjelaskan banyak hal kepada anak yang ditakdirkan mungkin broken home begitu ya. Misal di sekolah mungkin orang lain menganggap berbeda, tapi tidak apa-apa. Kita terima perasaan tidak enak itu. Tapi kan kita tidak bisa melawan takdir. Iya betul. Begitu. Bisa menjelaskan kalau tidak mendapat teman, coba cari teman yang lain. Pasti ada yang mau Hmm. menerima. Jadi selalu ada komunikasi-komunikasi dengan anak supaya dia tetap jiwanya terisi gitu. Ya, kembali lagi ke anak yang mungkin mengalami broken home sedari kecil atau sedari dini. Bagaimana pengalaman anak kecil ini akan mempengaruhi pilihan karirnya nanti di masa depan, Ibu? Oke. Masalah pilihan Iya. karir ya. Jadi beberapa pernah klien menuliskan Hmm. begitu ya bahwa dulu dia sangat sedih ketika orang tuanya berpisah. Dan itu memengaruhi sekarang dalam hal menjalin hubungan itu. Kemudian dalam memilih karir belum saya baca itu tidak signifikan nanti korelasinya begitu Hmm. antara kalau broken home berarti pilihan karirnya itu tidak sesuai. Iya. Belum signifikan bahwa hasilnya akan seperti itu. Jadi maksud saya individu ini bebas, punya banyak pilihan, punya banyak Hmm. kesempatan untuk tetap bertumbuh dengan baik apapun kondisi masa lalunya, seperti itu.
Dan balik lagi, selain daripada keyakinan masing-masing anak broken home tersebut, itu yang ibu tadi katakan adalah pendampingan itu yang sangat penting juga diberikan kepada anak broken home. Dan tentunya anak broken home ini pasti kebanyakan memiliki trauma, dan bagaimana trauma ini dalam jangka panjang. Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam bersama Ibu Susi Susanti, namun setelah jeda yang satu ini. Iya, baik pemirsa, masih kembali bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Speak Up. Berbicara soal anak broken home, tentunya kebanyakan dari mereka tidak lepas dari namanya rasa trauma. Nah, bagaimana sih Ibu Susi ini trauma ini bagi anak broken home dalam jangka panjang mereka ke depan? Salah satunya Hmm, kan kalau trauma itu iya. kayak apa? Dia seperti sesuatu yang terpendam, tapi nanti larinya ke perilaku-perilaku di masa depan. Hmm, Nah, misal kalau trauma ditinggalkan oleh salah satu figur, iya, iya. karena kita bicara tentang Ayah broken dan home iya. tadi, bisa saja nanti dia traumanya adalah tidak berani menjalin hubungan yang Hmm, lebih dekat, intens. yang Iya, lebih intens dengan seseorang iya. misalnya. Eh, Bentuk dari perilakunya kemudian curiga, kemudian cepat mengambil keputusan untuk ya udah berpisah aja, putus aja kalau ini ya, bisa yang seperti itu. Kemudian merasa tidak aman. Hmm, Nah, merasa tidak aman juga bisa karena barangkali waktu kecil kok saya ke sini dibicarain, ke sini dibully, ke sini tidak diterima begitu ya. Maka itu menjadi luka yang nanti dibawa sampai dewasa dan keluar dalam bentuk perilaku-perilaku yang tidak mendorong, tidak membantu dia dalam hal relasi sosial. Oke. Agar dampak itu tidak dibawa dalam jangka panjang, apakah ada tips bagaimana sih itu diatasi sedari atau secepat mungkin sebelum anak broken home itu dewasa? Iya, eh saya itu lebih prefer kalau kita bicara preventifnya. Iya. Nah, preventifnya kan apa ya? Usahakan kedua orang tua ini Terbuka tidak lah broken sedikit. home. Iya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya tetap bertahan dalam kondisi apapun. Nah, maksudnya jangan sampai ada masalah sedikit pilihannya langsung perceraian. Ada bentrok sedikit gitu ya. Ada ujian sedikit, kan ujian ekonomi banyak ya. Misal maksudnya menjadi faktor perceraian juga gitu ya, faktor ekonomi. Bertahan dulu, sabar dulu gitu, bukan perceraian yang menjadi pilihan seperti itu. Ibu dan bapak perlu ingat bahwa ketika kita berpisah dari pasangan, itu dampaknya bukan hanya kita dan pasangan yang berpisah ini gitu. Anak-anak ini akan membawa dampaknya itu sepanjang masa. Nah, jadi bisa tidak bisa kita mikir
ini ada jalan keluarnya gitu. Kenapa tidak memperjuangkan jalan keluar itu daripada atau dibanding kita menyudahi, tapi anak membawa dampaknya seperti itu. Karena ada juga insight ya dari anak yang melihat orang tuanya berselisih paham, tapi kemudian menjelaskan ke anak perselisihannya dan menunjukkan lagi, akur lagi, di suatu saat dia merasa dia malah belajar banyak hal gitu, dibanding yang langsung memilih bercerai tadi. Iya. Apalagi di Makassar ya, tinggi tingkat apa perceraian itu tinggi sekali. Oke. Iya, seperti yang Ibu tadi katakan ya Bang pemirsa, kalau misalnya dikit-dikit ada permasalahan itu larinya ke perceraian, apalagi ketika mereka sudah punya anak mungkin mereka tidak menjadikan itu sebuah prioritas. Nah, kalau Ibu tadi katakan bahwa di Kota Makassar angka perceraian itu tinggi, mungkin bisa disampaikan dulu Ibu data perceraian di Kota Makassar dan yang paling banyak yang mengajukan apakah pihak laki-lakinya atau perempuannya sendiri, Bu? Iya, jadi Makassar itu kan datanya yang baru ada kan 2024 ya, Iya. ada sekitar 20.000 dan itu didominasi oleh yang mengajukan itu adalah perempuan. Wah, iya. Nah ini menjadi unik, mengapa? Mungkin di satu sisi kita melihat, oh perempuan itu sudah mulai didengar oleh publik gitu ya, boleh bersuara Iya. gitu ya, sehingga dibolehkan untuk mengajukan Gugatan cerai. gugat cerai jika bermasalah. Tapi perlu juga dipahami dalam agama saya terutama ya Muslim sudah diatur bahwa talak itu kan haknya suami ya. Iya. Nah, suami yang kenapa tidak diberi pada perempuan? Salah satu karena faktor biologisnya perempuan itu hormonnya, emosinya itu cepat berubah. Bisa saja hari ini saya marah, nanti keputusannya itu langsung mau cerai, minta cerai begitu ya. Padahal kalau misal dikabulkan cerai saat itu, bisa saja 3 hari kemudian menyesal. Nah, maka perceraian itu bukan pilihan dulu gitu ya, pilihan terakhir. Tapi kan kita sudah diajarkan juga bahwa kalau bermasalah itu bukan langsung cerai, tapi menggunakan pihak ketiga, ke pihak profesional ya, kemudian tokoh agama. Itu sudah dilewati tidak untuk sampai pada perceraian tadi. Dan ya memang membina keluarga itu konsekuensinya adalah kita menyerahkan sebagian hidup kita untuk mengurus orang lain. Iya. Kalau belum punya anak berarti mengurus pasangan, kalau punya anak mengurus anak-anak. Adapun permasalahan di dalamnya, ujian-ujian, ya namanya juga berkeluarga, Betul. gitu ya. Iya. Karena orang yang tidak berkeluarga pun sebenarnya ada masalah, gitu. Betul. Terus kita mau pilih yang mana? Mau pilih bermasalah tapi kita berkeluarga, atau bermasalah tapi tidak berkeluarga? Nah, di situ aja sebenarnya. Jadi kalau sudah melangsungkan pernikahan gitu ya, membina rumah tangga, banyak-banyaklah berbesar hati, menjaga komitmen ya, tidak takut untuk meminta tolong. Nah, yang penting pilihannya bukan perceraian. Seperti itu sih. Dan mungkin secara tidak tertulis ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi mereka anak muda khususnya yang belum menikah, kalau menikah itu tidak mudah ya, banyak rintangan karena jangan sampai kalau sudah menikah kemudian ada permasalahan sedikit itu larinya ke perceraian yang mungkin itu tidak diinginkan gitu ya Bu ya. Iya. Dan seperti yang Ibu Susi tadi sampaikan, kalau agar dampak trauma yang dirasakan oleh anak broken home ini tidak dibawa dalam jangka panjang, itu bagaimana kedua orang tua yang sudah bercerai ini ibaratnya mereka tidak bercerai gitu. Nah, apa berarti ini secara tidak langsung keterbukaan antar orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting ya Bu ya? Ya, sangat penting. Tapi kalau begini, misal suami istri bercerai, terus sepakat untuk sama-sama mengurus anak. Iya. Artinya kalau secara psikologis ada tidak bisa kenapa tidak bersatu aja gitu? Ya nggak sih, kalau tetap sepakat untuk itu. Oh tidak, beda ideologi, beda ini. Maaf menurut pandangan saya itu hanyalah pembetulan gitu ya. Maksudnya rasionalisasi saja. Karena apa?
karena anak tetap merasakan. Misal orang tuanya hadir, ayahnya hadir, ibunya hadir, tapi mereka tidak tinggal bersama-sama. Tentu ada lagi dampak psikologis yang lain. Anak-anak itu kan bukan barang ya. Misal bukan boneka juga, ini ibunya, ini ayahnya ya. Tentu pikirannya juga berkeliaran. Kenapa ibu tidak tinggal di rumah? Kenapa ayah kalau berkunjung hanya sebentar? Ya kan? Kenapa temanku itu orang tuanya hadir dua-duanya loh, tidur bersama orang tuanya. Ini kalau masih kecil ya, masih anak-anak, Anak kecil. anaknya. Tapi nanti kalau sudah remaja, dia lebih bisa menalar lagi. Ngapain misal ayah dan ibu berpura-pura mengurus saya berdua begitu, padahal kan kalian sudah tidak bersama. Nah itu ada kebingungan-kebingungan yang ditimbulkan. Oke. Lalu apa yang seharusnya, kalau dari Ibu sendiri melihat, apa yang harusnya ini orang tua yang sudah bercerai mereka harus lakukan agar tetap menjaga kesehatan mental dari anaknya itu, Ibu? Ya, kalau sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur bercerai, ya salah satunya tadi komit untuk sama-sama membesarkan anak dengan menyediakan figur, mengajak ngobrol, memberikan pemaknaan pada hidupnya, dan tidak malu untuk mengakui bahwa sebenarnya yang dilakukan itu sudah melenceng dari siklus hidup gitu, bahwa anaknya nanti yang mengajak apa tadi, yang mengajak komunikasi tadi, bagaimana perasaannya melihat ibu dan ayah begini. Malah lebih bagus lagi kalau dari orang tuanya langsung yang bisa mengajak anaknya ini berpikir. Tapi kan tidak mudah ya. Iya. Untuk biasanya orang tua itu tidak mudah untuk mengakui kesalahannya di depan anak. Padahal itu tidak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Meminta maaf kepada anak itu menunjukkan bahwa orang tua saya aja minta maaf loh, berarti saya juga harus melakukan itu ketika melakukan kesalahan menurut sudut pandang anaknya. Tapi balik lagi sedikit, Ibu, apakah ada perbedaan antara anak yang mengalami broken home biasanya kan sebelum bercerai orang tuanya ada berbagai permasalahan, mungkin biasanya dia bertengkar dulu, ataupun itu disembunyikan dari anaknya. Apakah ada perbedaan trauma antara anak seperti itu, antara yang sudah menyaksikan orang tuanya ini bertengkar kemudian bercerai, ataupun anak yang shock tiba-tiba kenapa orang tua saya bercerai? Nah, apakah ada perbedaan dampak trauma yang dirasakan antara anak tersebut, Ibu? Kalau untuk usia yang lebih muda, barangkali ini nanti sulit dibedakan ya, kecuali misal anaknya sudah tingkat berpikirnya. Kalau misalnya anak-anak ya, kalau anak-anak kan berarti kalau orang tuanya pisah, tidak ada apa-apa di rumah, dia belum bisa menalar di rumah kita rukun-rukun aja di rumah, kenapa tiba-tiba bercerai. Anak-anak nggak bisa berpikir begitu. Nah, tapi pas ini dia nanti kejadian, saya tidak tinggal lagi bersama ayah dan ibu gitu. Nah, kecuali kalau sudah remaja, kemudian perasaan di rumah tidak pernah dengar ayah dan ibu bertengkar, tapi kok sekarang tiba-tiba cerai ya. Nah, tapi di luar daripada itu, anak-anak itu peka, Kak Zul, peka sekali membaca raut wajah. Kita diam-diaman orang tua nih, anak gampang aja, kenapa ibu dan ayah kok tidak bercanda? Peka sekali gitu. Jadi secara alamiah, meskipun kita menyembunyikan bagaimana, mungkin menyembunyikan itu positifnya adalah tidak keluar masalahnya, tidak mendengar bentakan-bentakan atau apa seperti itu. Nah, balik lagi, bagaimana pendapat Ibu soal orang tua yang menunjukkan sikap-sikap agresif itu, misalnya berselisih dengan pasangannya di depan anaknya langsung? Kalau bisa tidak depan anak, tapi kalau terpaksa terlanjur depan anak, komunikasi sama anak. Komunikasi apa? Jelaskan apa? Oh, saya lagi bermasalah nih sama ayah kamu gitu kan. Permasalahannya mungkin membuat kami mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, dan itu saya salah. Nah, itu mengakui ya kalau itu salah. Karena kan kita tidak bolehkan anak berkata kasar, sementara orang tuanya menggunakan, kan tidak sejalan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita netralisir dengan begitu. Dan satu lagi,
ketika meminta maaf berbaikan depan anak. Meskipun sudah berbaikan di belakang ya, karena kita sudah diskusi, tapi di depan tunjukkan, "Pa, Mama minta maaf ya, karena sudah teriak," misalnya ya. Ini mungkin bikin Papa kaget apa ya. Jelaskan. Anak akan lebih banyak belajar di situ tentang apa? Tentang penyelesaian masalah. Oh, enggak apa-apa. Ketika bertengkar, yang penting diselesaikan, bukan langsung meninggalkan dan sebagainya. Dan itu pasti akan ada efek berbeda dirasakan oleh seorang anaknya. Tapi bagaimana sih untuk peran emosional sendiri dari ayahnya kah atau ibunya dalam pemulihan trauma dari anak itu, Bu? Maksudnya peran dari orang tua. Peran emosionalnya. Peran emosionalnya. Kalau sudah berpisah atau sudah salah satunya tidak ada, mungkin setelah berpisah Ibu antara orang tuanya itu. Setelah akan sulit untuk utuh gitu ya. Karena tentu nanti ada intensitas yang lebih tinggi siapa gitu kan. Kemudian dia mengalami kebingungan. Kemudian dia akan secara tidak sadar kan kita itu mencontoh cara penyelesaian masalah orang tua. Nah, ketika kita terbiasa melihat orang tua yang meledak-ledak, pas kita ada masalah, anak akan cenderung meledak-ledak juga, karena dia pernah melihat itu. Gitu. Dan balik lagi memang penjelasan kepada anak itu ketika dia melihat kita berselisih dengan pasangan itu penting untuk kita jelaskan kepada anak ya. Penting sekali. Kalau bisa kan tidak diketahui, tapi kalau hidup 24 jam bersama barangkali pernah tidak bisa, harus dijelaskan, harus didudukkan baik-baik, ditanya apa yang dia tangkap dari permasalahan orang tua tadi ini. Oke, baik, selain daripada kedua orang tuanya yang sudah berpisah, mungkin bagaimana peran keluarga terdekat lainnya dalam meminimalisir trauma pada anak itu sendiri, Bu? Peran keluarga salah satunya tadi mencarikan figur, atau malah menjadi figur. Ya, apa misal kalau sudah meninggal salah satunya, nah nanti entah paman atau apa siapa yang menjadi figur penggantinya. Tapi kalau misal dia bercerai, dia tinggal apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini anak, menanyakan kabarnya, tetap menyayanginya, tetap apalagi misalnya. Jadi peran keluarga itu penting sekali. Nah, jangan malah menjadi keluarga yang malah membuli si anak ini gitu. Biasa ya. Kasihan ya kamu, sudah bapaknya sudah tidak ada, dari keluarganya sendiri gitu. Harusnya sudah besar, pintar, ini ya hebat-hebat ya gitu, atau yang rajin, yang sekolah. Masalah apa di belakang rumah tangga si anak ini nggak usah kita bahas, bukan urusan kita juga. Nah, bagaimana anak ini kita tumbuhkan dengan sebaik-baiknya, itu aja. Dan betul sekali ya, mohon maaf pemirsa, seperti yang tadi katakan Ibu, karena ada juga anak broken home kemudian tinggal bersama keluarga terdekat lainnya, itu justru mendapatkan perlakuan yang seharusnya mereka tidak dapatkan, apalagi mereka sudah broken home, gitu ya. Nah, selain daripada keluarga, bagaimana sih peran lingkungan ataupun pertemanan itu bisa memperkuat atau justru melemahkan efek trauma dari anak tersebut, Ibu? Meskipun misal ini agak sulit dibangun, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Makanya dari misal pendidikan, ayo kita mengedukasi gitu ya, para pendidik kita mengedukasi, dari orang tua kita saling terbuka supaya supaya menerima orang lain dari latar belakang yang berbeda-beda tadi. Kalaupun ada misal orang tua dari teman kita sudah meninggal, ya kita anggapnya seperti manusia, bukan malah mengasihani, karena dia kan tetap tak bisa tangguh. Ketika orang tuanya misal berpisah, kita nggak usah mikirin orang tuanya gitu, tapi anaknya ini masih mampu belajar tidak? Ayo kita belajar, apa yang bisa kita bantukan ya, gitu. Dan memang anak broken home juga nggak suka dikasihani seperti itu, Bu, ya? Betul, itu biasanya kita yang anak ini dia tidak mau dikasihani juga karena dia merasa mampu gitu. Jadi kita fokus pada kemampuan dia ini aja gitu. Karena kadang juga anak-anak yang seperti ini mungkin malu ya, ada rasa malunya juga ketika dibahas orang tuanya atau apa.
Dan tadi sudah juga disampaikan bahwa bagaimana sih trauma masa kecil anak ini akan berdampak pada karirnya. Tapi dari kalau trauma dari masa kecil ini berdampak pada hubungan sosialnya ataupun dari sisi akademik itu seperti apa, Ibu? Apakah dampaknya akan terasa ke depan? Dari sosial iya, dia punya ketakutan-ketakutan menjalin hubungan, terutama nanti saat dewasa hubungan ini ya dekat gitu dengan lawan jenis, dia gampang untuk meninggalkan, untuk memutuskan hubungan begitu, ada rasa tidak percaya diri. Nah, atau malah nanti kalau pada tadi pilihan yang satunya Akademik? akademik ya, akademik bisa saja terasa, apalagi awal-awal misal menghadapi kehilangan ya, tapi lama-lama itu bisa beradaptasi dengan keadaan. Karena kan gimana pun anak ini juga manusia yang utuh ya, manusia yang utuh yang tetap dia bisa berkembang. Iya. Gitu. Tetap berkembang artinya anak yang berasal dari keluarga broken home tetap bisa dong menjadi tumbuh menjadi individu yang sukses dan stabil secara emosional. Betul, Iya. tetap bisa. Nah, tadi tergantung bagaimana dia memaknai kejadian orang tuanya. Nah, untuk pemaknaan yang baik perlu bimbingan. Ya kan? Perlu ditanya bagaimana dia karena kan ada teman saya yang orang tuanya bercerai sejak dia kecil dan dia tidak suka banget sama perceraian. Maka dia berkomitmen ketika sudah menikah dan punya anak, bagaimanapun dia tidak mau bercerai atau meninggalkan satu sama lain, bagaimanapun keadaannya. Nah, akhirnya itu pemaknaan yang bagus kan untuk hubungannya gitu. Tapi ada juga yang mungkin berbeda pilihannya gitu. Karena sudah sampai puncak permasalahan, ya dia memilih untuk berpisah karena orang tuanya dulu melakukan itu juga. Balik lagi juga adalah keyakinan diri masing-masing anak tersebut ya, Bu. Terakhir mungkin Ibu Susi ada pesan untuk orang tua atau juga masyarakat tentang pentingnya membangun kesadaran yang suportif untuk khususnya anak-anak yang broken home. Sebenarnya hak untuk berkembang, bertumbuh, baik anak yang broken home maupun tidak, itu sama gitu ya. Apalagi kesempatan untuk sukses misal di masa depan. Nah, hanya saja kadang lingkungan ini perlu mensupport. Misal pendidik menganggap menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kesadaran bahwa bagaimanapun kondisi latar belakang Anda itu tetap bisa menjadi sukses ke depannya begitu. Jadi jangan terpaku sama apa yang ada sekarang. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar dan mengembangkan diri. Semoga suatu saat kita mencapai titik yang kita impikan seperti itu. Iya, baik. Tentunya pemirsa dari obrolan ini kita belajar bahwa broken home bukan sekedar tentang perpisahan fisik antara orang tua, tapi ada luka-luka psikologis yang mana jika ini tidak ditangani dengan baik akan membekas dalam kehidupan anak hingga dewasa. Namun di sini juga kita belajar bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, karena anak broken home juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan juga penuh harapan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Susanti atas ilmu pengetahuan yang sangat berdampak tentunya untuk pemirsa Unhas TV. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan program Unhas Speak Up. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.